Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika wajib kelas 11 IPA IPS. Adapun materi kali ini masih seperti minggu kemarin, yaitu tentang pertidaksamaan linear. Kali ini Ibu akan memberikan contoh soal baru untuk dimasukkan nantinya ke dalam garis bilangan supaya kita bisa mengetahui apa daerah himpunan penyelesaiannya. Baiklah, di sini Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5 persamaan. Jadi masing-masing 5 persamaan kita tentukan garis bilangannya. Yang pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 6. Jadi kita buat nilai X dan Y nya dengan bentuk tabel. Misalnya X nya 0, Y nya 0. Kalau X nya 0 supaya sama dengan 6, maka Y nya 6. Jika Y nya yang 0 supaya nilainya 6, maka nilai X nya 6. Maka kita dapat dua persamaan, 0,6 dan 6,0. Berikutnya X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Kita buat lagi tabelnya. X dan Y, nilai X nya 0, Y nya 0, sama kita misalkan seperti tadi ya. Kalau nilai X nya 0, maka nilai Y nya supaya sama dengan 10 di sini harus 5, karena 2 kali 5 10, maka nilainya 5. Kemudian jika Y nya yang 0, 2 kali 0 0, supaya sama dengan 10, maka nilai X nya 10. Maka kita dapat dua persamaan lagi, dua himpunan penyelesaian, 0,5 dan 10,0. Yang terakhir bukan yang terakhir, yang berikutnya 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10. Kita buat lagi tabelnya seperti ini. Sama seperti tadi, kita misalkan X nya 0, Y nya 0. Kalau nilai X nya 0, maka nilai Y nya harus sama dengan 10. Kemudian kalau nilainya Y nya 0, maka di sini jadi 10 bagi 2, nilainya 5. Didapatkan 0,10, 5,0. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Ini nilainya X, ini nilainya Y. Kita masukkan 0,6. Ingat ya, ini adalah XY, XY, XY. Di mana X nya 0, Y nya 6. X nya 0 di sini, Y nya 6, berarti di sini. Di sini tuh ya. Kemudian 6,0, nilai X nya di angka 6. Jadi kita misalkan di sini 6 nya. Kita tarik garisnya. Ya, sekarang kita lihat tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau dia lebih kecil sama dengan, maka arsirannya pasti mengarah ke angka 0 sini ya. Tapi sekarang kita pakai teori kebalikan, maka sebaliknya arahnya berlawanan. Ingat ya, kalau dia lebih kecil mendekati, arsirannya mendekati 0. Kalau dia lebih besar, arsirannya menjauhi angka 0. Kemudian berikutnya 0,5. Kita kira-kira saja di sini 0,5. Kemudian di sini ada angka 10. 0,5, 10,0. Kita tarik garisnya. Kemudian tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan seperti kata Ibu tadi, maka dia harus ke sini ya, ke bawah ya, mengarah ke angka 0. Tapi karena kita pakai teori kebalikan, maka arsirannya ke atas saja. Untuk kita lihat hasilnya daerah himpunan penyelesaiannya yang bagian yang bersih. Yang ketiga 0,5, 0,10. Y nya di 10 di sini. Kemudian 5,0 berarti X nya di sini. Kita tarik garisnya lagi. Tuh. Kemudian tandanya lebih kecil sama dengan lagi. Maka arsirannya sebenarnya menuju ke angka 0. Cuma karena kita pakai teori kebalikan, kenapa menuju ke 0? Karena tandanya lebih kecil sama dengan ya. Karena kita pakai teori berkebalikan, maka kita arsir ke atas. Nah, gini ya. Kemudian yang berikutnya X lebih besar sama dengan 0. Yang lebih besar sama dengan 0 adalah 1, 2, 3. Ini tanda X ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi arsirannya nanti menuju angka X sana.
karena kita pakai teori kebalikan, maka sebaliknya kita arsir ke samping kiri. Nah, berikutnya Y lebih besar sama dengan 0. Yang lebih besar dari 0 ini garis Y, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi arsirnya ke atas, tapi karena kita pakai teori kebalikan, kita arsir ke bawah. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah kan kalian lihat bahwa daerah yang bersih ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya daerah yang